makan kita seduh kopi teman-teman, biar kita itu hangat, biar kedinginan guys. Bukan begitu Mas Dos? Benar Mas Pon. Untung saja saya itu bawa jaket 2, jadi yang itu basah ini masih bisa pakai yang satunya, jadi nggak terlalu kedinginan Mas Pon. Emang harus sedia pakaian karena nggak tahu waktu kapan kita bisa turun Mas Pon. ngopi malam guys. Wah, udah mendidih, coy. Panasnya membara. Pagi-pagi. Bila kalian suka camping atau berkemah, kalian bisa menggunakan bahan dasar spiritus untuk api ya teman-teman. Ini sangat efisien untuk memasak air, itu cepat sekali 3 menit sudah. Cepat sekali untuk masak air guys, untuk masak telur dan lain sebagainya. Jadi buat para pendaki yang tidak membawa kompor bisa bikin dengan cara ya gini, praktis ya Mas Pon. Kayak suara burung, Paling itu burung hantu Mas Pon sedang mencari makan di malam hari, karena mungkin burungnya ikut lapar setelah melihat kita makan Mas Pon. tadi itu mengumpulkan kayu bakar, cuma hujan guys, Jadi nggak bisa dinyalain. nyalainnya tuh susah. Ini untuk menghilangkan rasa Ya dingin dan nyamuk. Jadi ini karena habis hujan, laron-laron itu pada keluar Mas Pon. Iya, Karena sarangnya itu banjiran. kalau bahasa Indonesianya laron apa? Lah itu saya nggak tahu. Laron apa ya? Laron-laron. Oke, pembukaan nasi dos sambil copot kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, sedulur semuanya, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sedulur semuanya masih dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, kenikmatan, dan dipermudahkan segala urusannya ya Mas Pon. Jauhkan dari semua mara bahaya. Iya. Ini kita malam keberapa Mas? Ini kita malam kedua Mas Pon, kita Ya, berada di hutan gunung ini Mas Pon.
Jadi untuk lokasi ini masih di lereng Gunung Selamet ya guys, kita belum ke atasnya, ke hutannya, karena fenomena di lereng gunung aja udah banyak banget ya Mas Ito. bener Mas Bon. Kita baru di lereng gunung ini aja kita sudah mendapatkan sebuah apa itu, rintangan apa itu Mas Bon. Yang jelas begitu, banyak kendala, banyak hadangan yang membuat kita itu harus konsentrasi penuh Mas Ito. Benar Kita Mas tetap Bon. harus fokus. Yang jadi pertanyaannya, Kang Rais menyuruh kita untuk kesini tuh apa gitu loh, kita kan yang belum tahu misinya itu apa gitu loh. Benar Mas Bon. Dan beliau cuma mengatakan nanti di pertengah perjalanan atau akhir nanti kamu akan tahu lah. Itu yang saya bingung kan Mas Bon, akan tahu lah, sedangkan kita cuma berdua, nggak ada orang lain, entah siapa yang akan memberitahu. Tetapi kita harus menjalankan ini dulu Mas Bon, Apa yang diperintahkan Karena- Rais ya. karena beliau tidak mungkin menyuruh kita untuk hal negatif, itu tidak mungkin Mas Bon. Adanya dia menyuruh kita ke sini pasti Iya, ada tujuan, ada tujuan dan yang- maksud. maksud yang baik terhadap diri kita Mas Bon. Nah ini yang membuat kita jadi teka-teki. Bener Mas. Ya. Banget. Suara, Bener Mas Bon. suara apa itu? Oke teman-teman yang belum ngopi silakan ngopi. Ngopi Kita ngopi bareng. Saya ngopi di sini, kalian ngopi di rumah. sambil kita habisin kopi sama satu batang rokok, baru kita Explore ya. explore Mas Bon. Karena sayang kalau kopinya udah dibuat tapi belum diminum. Buat nasi bas. Bener Mas Bon, ini kayu bakarnya sudah mulai berkering nih, jadi bisa berbakar Mas Bon. Ini udah jam berapa ya ini? Jam 00.19 guys. Kita belum bisa tidur ya. Kita Bener Mas Bon. nanti kalau udah ngantuk kita baru tidur. Mantap banget. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim Mas Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Saibul Wilayah, jika boleh saya tahu, siapa nama panjenengan? Kamu tidak perlu tahu nama saya. Kenapa saya tidak boleh tahu nama panjenengan? Mengapa tiba-tiba kamu masuk dalam tubuh teman saya? Kamu pasti akan takut mendengar nama saya. Emang nama kamu siapa? Saya dari kerajaan penguasa lokasi ini. Kerajaan. Kerajaan apa? Kamu adalah raja atau bukan? Lalu siapa? Nama saya Nabi
Namun namun teman-teman. Kalau namun itu saya tahu teman-teman. Ini namun. Manusia, berani-beraninya kamu datang ke sini. Tentu saja saya berani. Karena saya sedang menjalankan sebuah misi di tempat ini. Kalian tidak takut kehilangan nyawa? Takut kehilangan nyawa? Tidak, karena hidup mati saya sudah ada yang atur. Saya peringatkan kalian untuk tidak meneruskan perjalanan ini. Memang mengapa engkau tidak mengizinkan saya untuk melanjutkan perjalanan? Justru saya itu kasihan kepada kalian. Kasihan? Apa yang kau kasihan terhadap saya dan rekan saya? Jangan membuat kami marah. Jangan membuat kamu marah. Saya salah satu penghancur kerajaan di tanah sini. Memang kerajaan apa yang sudah pernah kamu hancurkan di tempat ini? Kerajaan Galuh Purba. Galuh Purba. Mengapa engkau menghancurkan kerajaan Galuh Purba? Ya, karena kami tidak suka manusia mencampuri urusan kami. Dan perlu kalian ketahui, gunung ini adalah milik kami. Siapapun yang membuat onar atau membuat kotor gunung ini, maka akan berhadapan dengan kami, terutama saya. Namun Memang ini gunung dari bangsa kalian yang mewujudkannya. kalian tidak mengetahui bahwa di sini tuh besar istana gaibnya yang kasat mata tidak mungkin bisa dilihat manusia. Hanya orang tertentu yang bisa melihat kami. Maka dari itu, saya peringatkan kalian untuk tidak meneruskan perjalanan. Karena saya dan rekan saya sedang menjalankan sebuah misi. Apapun rintangan yang akan saya hadapi, insya Allah Kalian tidak saya akan siap mampu untuk menghadapi kami. Kami jumlahnya ratusan, bahkan ribuan sosok di tempat ini. kalian tidak akan mampu. Camkan itu. Saya Dan tetap saya tidak akan bisa mati. tidak bisa Karena mati. kami golongan istimewa. Lalu engkau adalah salah satu golongan apa? Mengapa engkau tidak bisa mati? Kamu sungguh cetek. Kenapa tidak mengetahui golongan kami? Saya peringatkan kalian. Mas Pon. Apa yang terjadi, Mas Indro? Jadi begini Mas Pon, ada salah satu sosok dan beliau bernama Namun Mas Pon. Benar. Beliau
tidak suka akan kehadiran kita di tempat ini, Mas Pon. Terus dia ngomong apa, Mas? Dia menyuruh kita itu untuk tidak melanjutkan perjalanan ini, Mas Pon. Dan beliau juga memamerkan kesombongannya, Mas Pon. Jadi kesombongan yang dia ucapkan kepada saya itu, beliau pernah menghancurkan sebuah kerajaan Galuh Purba, Mas Pon. Jadi beliau memperingatkan, yaitu kita itu tidak boleh untuk melanjutkan perjalanan jika kita tidak ingin kita itu celaka, Mas Pon. Jadi karena kita sedang menjalankan sebuah misi, apapun yang akan terjadi, ini harus kita hadapi, Mas Pon. Kita lawan keangkuhan penghuni lokasi ini yang semena-mena, Benar, Mas yang Pon. merasa kuat dan merasa paling hebat. Minum dulu, Mas Pon. Ini sungguh sangat menantang, Mas Idros. Bener, Mas Pon, kita sedang berada di tenda. Ntar, Mas Pon, seperti ada suara minta tolong. Astagfirullah. Iya. Kita coba cari, Mas Pon, siapa tahu para pendaki ada yang sedang butuh bantuan, Mas Pon. Takutnya ada yang nyasar ini. Ya, Mas Pon, kita coba cari. Tapi masa tengah malam kayak gini ya. Bener, Mas Pon. Kita nyari kemana, Mas Pon? Kayaknya suaranya di atas. Tuh. Udah kita ke atas, Mas Pon. Astagfirullah. Mas Idros, lihat di depan. Ntar, Mas Pon. Kelihatan nggak? Kelihatan, Mas Pon. Itu seperti orang. Tapi kok wajahnya pucat sekali. Bener, Mas Pon. Kita coba deketin, Mas Pon. Katanya ya. Lihatin, lihatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Saibul Wilayah. Benar, Mas Pon. Jelas ya. Bentar. Assalamualaikum. Coba ajak untuk berinteraksi, Mas Pon. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sosok apa lagi nih, teman-teman? Siapa panjenengan, Mas? Mungkin dia butuh bantuan kita, Mas Pon. Namanya siapa, Mas? Tumijo. Tumi. Namanya Tumijo, Mas Idros. Iya, Mas Pon. Astagfirullah. Sosok Nampun itu. Kamu salah satu korbannya. Sudah lama
Teman-teman, ada yang dengar suaranya enggak teman-teman? Gimana Mas Pon? Jadi Mas Idos, ini salah satu korban dari sosok yang tadi, yang namanya Namun itu. Dia merupakan warga sekitar yang melewati lokasi ini. Lalu Mungkin karena kesal, dia seperti dikerangkeng sama Namun itu. berarti apa yang kita harus Dia bisa itu bantu minta Mas Pon? dibebaskan dari ikatan yang ibaratnya pagar agar dia bisa keluar dari lokasi ini. Baik Mas Pon, selagi kita masih bisa membantu, kita bantu Mas Pon. Jadi dia seperti ada yang mengikat. Jadi ini termasuk korin yang disesatkan atau yang ditahan oleh sosok Namun tadi. Baik. Kita akan melepaskan ikatan yang selama ini kamu rasakan. Saya jelas banget seperti ada semacam besi yang mengikat di badan kamu. Mas Idos, Ya Mas Pon. kita kirimkan Al-Fatihah. Nanti saya akan coba melepaskan ikatan. Lepaskan dan nanti kita bantu sempurnakan Mas Pon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia sudah bebas, Mas Idos. Dan udah kita sempurnakan ya Mas Pon. Betul. Jadi ini saya takutnya Mas Idos, banyak korin atau jiwa-jiwa yang diikat oleh sosok yang tadi. bener Mas Pon. Jadi sosok ini tidak main-main untuk mencelakakan atau menyesatkan manusia yang berada di lokasi ini. Kita harus waspada Mas Idos. Bener Mas Pon. Jadi musuh ini kelihatan sangat tidak suka adanya manusia beraktivitas di lokasi. Oke, kita lanjut. Mungkin ada petunjuk atau yang bisa memperlihatkan istana mungkin ya Mas Idos. Bener Mas Pon. Mungkin ini adalah salah Namun satu ini petunjuk seperti buat apa wujudnya. Karena tadi itu langsung merasuki ke badan saya. bener Mas Pon. Mungkin ini adalah satu petunjuk buat kita dalam menjalankan sebuah misi Mas Pon. Oke, itu di off-kan dulu nggak apa-apa. Oke Mas Pon. Ini saya take off-kan dulu, nanti kita lanjut. Oke Mas Idos, kita jalan. Licin. Hati-hati Mas Pon. Ya, karena tadi hujannya lumayan ya. Jadi kita terbatas untuk melakukan perjalanan di malam hari guys. Ini sudah mulai musim penghujan guys, baik di gunung ataupun di perkotaan ya. Ada yang dirasa Mas Idos? Saya merasakan Mas Pon. Di sini seperti ada Yang memantau ya? yang memantau kita Mas Pon. Betul. Dengar itu Mas Idos. Makhluk, keluar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Saibul Wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rizal Gaib. Kita mulai mendapatkan Jelas banget. sambutan Mas Pon. Betul. Ini kita cari sumber dari suara itu Mas Pon.
Ya betul Mas Sidos. Karena sosok di sini jumlahnya itu tidak satu Mas Sidos. Ratusan bahkan ribuan Iya, para sosok gaib yang menghuni gunung ini, Mas Pon. Betul. Entah itu dari golongan jin dan lain sebagainya, Mas Pon. Jadi para sosok-sosok yang ada di tempat ini yang sering menyesatkan para pendaki yang sedang melakukan perjalanan betul. di sini, Mas Pon. Iya, Dan hilangnya para pendaki itu disebabkan oleh makhluk-makhluk itu yang mengganggunya, Mas Pon. betul. Jadi sedikit masukan ini buat para pendaki ya, yang suka manjat gunung atau camping ya guys. Bila kalian datang ke hutan, terus kalian melihat sinar di tengah hutan, jangan kalian dekatin. Karena itu merupakan manipulasi dari sosok-sosok yang ada di menyesatkan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ternyata benar, Mas Pon. Betul. Apa yang salah? Ada sosok di depan itu Mas Sidos. Coba. Mas Pon. Sebenarnya kita itu belum naik bener ya Mas Sidos. Ini kita Masih di lereng itu loh. di lereng, Mas Pon. Tapi Sambutan-sambutan tuh sudah banyak banget ini. Ini saya harus lihat ke bawah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Saibul Wilayah. Sosok apa lagi nih guys? Mengapa kau tiba-tiba menyerang saya? Dekatin Mas Sidos. Mungkin ini adalah salah satu sosok yang sering menyesatkan para pendaki. Betul. Apakah ini sosok yang tadi mungkin Mas Sidos? Bentar, Mas Pon. Kalau boleh tahu, siapa nama kau? Dengar nggak Mas Sidos suaranya? Jelas nggak? Ini apa mungkin ini dari sosok yang tadi, Mas Pon? Bisa jadi Mas Yang Sidos. tiba-tiba menyerang kita pas waktu di dalam tenda. Iya, mungkin ini yang merasukin saya tadi. Yang makhluk sombong ini. Ini alangkah baiknya gimana, Mas Pon? Kalau saya lihat ini, sosok di depan itu golongan jin ifrit Mas Sidos. Jin ifrit ini gak bisa dihancurkan. Dia tidak bisa dihancurkan, tapi dia bisa kita ambil ilmunya lalu kita lempar, Mas Pon. Betul. Kita pindahkan ke kawah Gunung Slametnya sekalian Mas Sidos. Mas Pon, ini saya coba lempar ke kawah Gunung Slamet, Mas Pon. Betul. Pakai pusakanya Mas Sidos. Ini bisa lipat, Mas Pon. Bentar, Mas Pon. Hati-hati Mas Sidos. Habiskan Mas Sidos. Fokuskan.
sudah saya lempar ke kawah Gunung Selamet, Mas Pon. Betul. Karena jika beliau masih berada di sini, Mas Pon, Sangat merugikan sangat manusia. merugikan para manusia yang mau beraktivitas di tempat ini, untuk para pendaki juga, Mas Pon. Betul. Oke, kita lanjut Mas Sidos. Karena beliau tidak cuma menyesatkan, Mas Pon, bahkan bisa nyampe menghilangkan Nyawa. nyawa. Jadi karena beliau di sini sangat merugikan, saya menganjurkan untuk saya lempar ke kawah Gunung Selamet. Gunung Selamet, biar nantinya atau kedepannya para pendaki Bisa aman. di tempat ini tuh tidak sering diganggu lagi sama golongan beliau, Mas Pon. Oke, lanjut Mas Sidos. Ini sudah jam 2 Mas Sidos. Kita perlu istirahat juga, jangan diforsir terus. Nanti kita lanjut di pagi harinya perjalanannya ya Mas Sidos. Untuk sementara Kita mungkin sampai di sini dulu Mas Sidos. sini dulu, Mas Pon. Betul, kita balik lagi ke tenda. Baik ya teman-teman, karena ini sudah pagi jam 2, saya akan istirahat dengan Mas Sidos. Tidur dulu ya teman-teman. Nanti pagi kita lanjutkan lagi perjalanannya. Perjalanannya. Oke.